Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah subuh rahimakumullah, puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat, salam semoga selalu tercurah, terlimpah kepada junjungan kita, pemimpin kita, imam kita, uswah hasanah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, dalam sebuah hadis yang ditulis oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, bersumber dari seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bismillahirrahmanirrahim, yatba'ul mayyita salasatun, mengikuti mayit itu 3 perkara. Jadi ada 3 perkara yang mengikuti si mayit. Fayarji'u isnani wa yabqa wahidun, maka akan kembali yang 2 dan akan kekal yang 1. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu, akan mengikuti dia si mayit itu ahluhu, keluarganya, wa maluhu dan hartanya, wa amaluhu dan amalnya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu, maka akan kembali keluarganya dan hartanya, wa yabqa dan akan kekal amaluhu, amalnya. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, siapapun dia, asal dia orang, maka dia akan diikuti oleh keluarganya, hartanya, dan amalnya. Harta dan keluarganya akan kembali, dan amalnya lah yang menemani dia. Maka sering ada kita dengar orang bilang, ngopong bondo le golek direwangi numpuk-numpuk bondo wong mati yo ora digawa. Sering kita dengar begitu. Biasanya yang ngomong gitu orang miskin, Bapak Ibu. Jadi melihat orang kaya kok begitu, kemudian dia bilang wong harta tidak dibawa saja kok. Bapak Ibu sekalian, kalau kita cerdas melihat hadis ini, sesungguhnya harta yang sering dibilang orang tidak bisa dibawa mati itu sesungguhnya karena mereka tidak tahu caranya membawa harta itu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia pandai membawa harta itu, insya Allah harta itu bisa dibawa mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat, Rasul mengatakan orang mati itu yang mengikuti 3, keluarganya, hartanya, amalnya. Yang 2 kembali. Apa yang kembali itu? Keluarganya dan hartanya. Yang tinggal itu amalnya. Maka kalau kita ingin membawa harta kita yang kita cari tiap hari itu tidak hanya bermanfaat di dunia, tapi kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka caranya bagaimana? Jangan dibawa berwujud harta, pasti tidak bisa, karena Rasul menyatakan dia kembali. Caranya bagaimana? Karena Rasul menyatakan bahwa yang tinggal itu adalah amalnya,
Maka kalau kita ingin membawa harta kita dibawa mati, caranya jangan dibawa berbentuk harta, tapi bawalah dia dalam bentuk amal. Dan kesempatan itu masih sangat terbuka luas ketika kita masih hidup, bagaimana merubah harta itu menjadi amal. Maka ada seorang ulama namanya Al-Ahnaf Ibnu Qais. Dia ketemu dengan seorang pemuda, lalu dia bertanya, "Mas, sampean kok membawa dirham, uang tuh, uang dirham. Sampean bawa dirham, itu dirhamnya siapa?" Pemuda itu menjawab, "Ini dirham saya." Lalu Al-Ahnaf Ibnu Qais mengatakan, "Sesungguhnya uang dirham itu adalah benar-benar milikmu apabila engkau belanjakan dia terhadap sesuatu yang mendatangkan pahala dari Allah, atau engkau belanjakan dia dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala." Lalu Al-Ahnaf bin Qais membaca syair, bukan hadis, syair. "Anta lil mali idza amsaktahu fa idza anfaqtahu fal malu laka." Engkau akan ditunggangi oleh harta jika engkau pegang dia. Jika engkau belanjakan dia, berarti harta itu adalah milikmu. Bapak Ibu, seandainya kita punya uang misalnya 10 juta, lalu uang itu belum kita belanjakan apa-apa, jadi masih berwujud uang, lalu kita simpan di lemari kita, lalu kita kunci, belum kita gunakan apa-apa. Kalau seperti itu ceritanya, apakah uang 10 juta itu yang menjaga kita, atau justru kita yang menjaga uang 10 juta itu? Siapa yang menjaga? Kita justru yang menjaga uang 10 juta itu, padahal seharusnya dia itu yang menjaga kita. Maka tadi dikatakan uang itu kalau masih kita pegang itu justru kita yang, coro Jawane itu ngrekso, itu malah kita. Tapi kalau sudah kita belanjakan, maka itulah milik kita. Nah, bagaimana caranya supaya harta bisa kita bawa menghadap Allah? Mari kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita belanjakan yang mendatangkan pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang memiliki pemahaman seperti ini, insya Allah dia tidak akan diperbudak oleh harta, tetapi justru harta itu dia gunakan sebagai alat untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ada contoh yang diberikan oleh salah satu sahabat Rasul yang terkenal, namanya Abdurrahman bin Auf. Ini saya diberi tema tentang Abdurrahman bin Auf. Beliau ini lahir di Mekah 10 tahun setelah tahun gajah, jadi kira-kira selisih 10 tahun dengan Rasulullah. Nama beliau ketika belum masuk Islam itu adalah Abdul Ka'bah. Ada yang menyebut Abdu Amr ya. Ketika masuk Islam, kemudian Rasulullah memanggil beliau dengan Abdurrahman bin Auf. Beliau ini termasuk orang yang awal-awal masuk Islam, as-sabiqunal awwalun. Bapak Ibu, apa teladan beliau? Abdurrahman bin Auf itu ketika ada perintah untuk hijrah, beliau segera hijrah ke Madinah dengan meninggalkan hartanya yang melimpah di Mekah. Ditinggal begitu saja. Ada riwayat yang mengatakan memang hartanya diminta oleh orang-orang kafir, berangkat tanpa membawa bekal kecuali pakaian yang melekat di tubuhnya. Begitu sampai di Madinah, ketemu dengan saudara-saudara kaum Ansor, Muslim asli Madinah, maka beliau bersaudara dengan seorang Ansor yang namanya Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' ini orangnya sangat dermawan dan dia orang kaya di Madinah. Beliau mengatakan begini kepada Abdurrahman bin Auf, "Saudaraku, kita ini sekarang sudah menjadi saudara. Kita sudah dipersaudarakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini harta saya banyak, silahkan kita berbagi harta, berbagi tempat tinggal, bahkan ambil salah satu keluarga saya untuk menjadi istrinya engkau. Tawani bondo,
tawani nggon tawani bojo kalian sahabat Sa'ad bin Rabi' menika. Tapi apa kata Abdurrahman bin Auf? Terima kasih saudaraku, engkau telah berbaik hati menawarkan kebaikan kepadaku. Saya doakan semoga hartamu, keluargamu barokah. Tapi mohon maaf, tolong saya ditunjukkan saja mana jalan ke pasar. Ini jadi beliau menika pedagang Bapak Ibu. Ditawani menggarek nompo, beliau menolak dengan halus, tapi dia ingin ditunjukkan kemana jalan ke pasar. Dia menjaga kemuliaan dan kehormatannya, tidak ingin merepotkan saudaranya. Ini orang yang memandang harta itu sebagai alat tuh begitu. Tidak kemudian, nah ini mumpung ditawani, kapan lagi? Enggak, dia tetap menjaga kemuliaan. Akhirnya beliau berangkat ke pasar untuk berusaha. Dan di pasar dia sukses. Dalam riwayat dikatakan bahwa Abdurrahman bin Auf itu termasuk orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keistimewaan, bisnisnya lancar. Sampai beliau mengatakan, seandainya saya mengangkat suatu batu, maka di balik batu itu akan ada emas untuk diriku. Dengan nek bosone Jawa niku suket godhong dadi rewang. Jadi dia dimudahkan jalan rezekinya oleh Allah sehingga dia sukses berdagang di pasar, sampai kemudian beliau menikah. Jadi wis duwe modal, dia lalu menikah dengan mahar sebiji emas yang besarnya itu sebiji kurma. Nah, ketika Rasulullah tahu bahwa Abdurrahman bin Auf menikah, ini hadisnya masyhur nih, itu ditanya, Abdurrahman bin Auf, kok saya melihat ada warna kuning di tanganmu, warna parfum yang asli orang sana. Apa sampean ini menikah? Iya Rasulullah, saya menikah. Maharnya emas sebiji kurma. Lalu Rasul mengatakan, aulim walau bisyatin, itu masyhur hadisnya. Ojo meneng-meneng nek nikah nganakno walimah, mengadakan walimah walau bisyatin, walaupun menyembelih seekor kambing. Padahal tradisi Arab kalau menyembelih satu ekor kambing itu diundang sekitar 10 sampai 15 orang. Nek nggone dhewe lak 150 cukup satu ekor kambing. Sana itu 10 sampai 15. Dengan kata lain Rasul mengatakan nganakno walimah walaupun hanya sederhana, karena memang masih berat saat itu kondisi Abdurrahman bin Auf. Ini beliau yang perlu kita contoh pertama adalah pekerja keras, tidak menggantungkan pada orang lain. Yang kedua, ketika Abdurrahman bin Auf menika sukses dados tiyang sugih, karena sejak awal memang dia memandang harta itu alat untuk ibadah, maka dia mboten cetil nek basane Jawa. Tidak cetil, mboten eman-eman kali hartane ketika itu untuk dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau ini termasuk sahabat yang sangat perhatian kepada Rasulullah SAW, sangat mencintai Rasulullah SAW, sampai Rasul wafat. Bapak Ibu, Rasul wafat itu istri-istri beliau itu diurus oleh Abdurrahman bin Auf. Ada riwayat mengatakan istri beliau yang ditinggal wafat itu kan ada 9. Jadi Rasul itu istrinya 11, kemudian wafat 2. Ketika Rasul wafat tinggal 9 orang. Itu Abdurrahman bin Auf menjual tanahnya laku 40.000 dinar. 40.000 dinar. Kemudian uang itu dibagikan kepada orang-orang miskin di keluarga dia, yaitu Bani Zuhrah, dan sebagian itu diberikan kepada istri-istrinya Rasulullah. Jadi sebagai bentuk cintanya kepada Rasul, sepeninggal beliau, keluarganya Rasul, beliau ikut cawe-cawe menjaga kesejahteraannya. Masya Allah, itu 40.000 dinar itu kalau dikurs ke sekarang miliaran tuh jumlahnya. Itu diberikan kepada, maka ketika Aisyah radhiyallahu anha istri Rasul itu tahu bahwa uang ini dari Abdurrahman bin Auf, dia mengatakan begini, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah atau pernah bersabda, tidak ada yang menaruh simpati kepada kalian. Jadi Rasulullah ngendika kepada istri-istrinya, tidak ada yang menaruh simpati, perhatian kepada kalian kecuali orang-orang yang memang bersabar.
Lalu Rasul mengatakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberi minum kepada Abdurrahman bin Auf dengan minuman dari surga. Jadi Rasul sudah sejak awal pun pirsa iki sing sesuk sing perhatian karo keluarga aku iki Abdurrahman bin Auf. Rasul pernah ketika masih hidup mengatakan, sing sesuk nggatekke sampean bojo istri-istriku ini orang yang sabar betul. Semoga Allah memberikan minum kepada Abdurrahman bin Auf minuman dari surga. Jadi beliau sangat perhatian kepada keluarga Rasul. Lalu yang ketiga, Imam Bukhari menyebutkan dalam kitab tarikhnya bahwa Abdurrahman bin Auf itu pernah memberikan wasiat atau apa nggih nek cara sakniki pensiun napa-napa kepada veteran perang Badar. Jadi sapa sing wingi nderek perang Badar diberikan 400 dinar setiap orang, 400 dinar. Dan kala itu jumlahnya ada 100 orang. Jadi nek 100 ping 400 niku manghitung dhewe kula ora pate iso ngitung. Jadi 400 dinar per orang itu diberikan kepada nek cara sakniki veteran perang Badar. Itu kedermawanan beliau. Ada lagi sebuah kisah Bapak Ibu, suatu hari di saat perang Tabuk itu umat Islam Madinah yang ikut perang kan jauh, Tabuk itu jaraknya jauh. Padahal Madinah menika wis arep panen kurma. Lah selak kesusu perang tinggal kabeh menggarek maneni. Karena ditinggal lama, maka kurma yang ada di Madinah niku udah bosok. Jadi durung sempat dipaneni, ditinggal suwe kan busuk dia. Ketika pulang, waduh, ini panen kacau karena busuk semua. Ini gimana? Sedih orang-orang Madinah. Kok piye ya kita? Abdurrahman bin Auf itu pernah mendengar Rasulullah mengatakan begini, bahwa orang miskin itu akan masuk surga lebih dulu daripada orang kaya. Krungu ngeten iki niku sedih si Abdurrahman. Aduh lah kayak bandaku kayak semene iki sesuk gak kepi aku dihisap suwe banget. Lalu dia ingin bercita-cita ingin jadi orang miskin ben mangke iso bareng Rasulullah biar masuk surga bisa cepat mungkin begitu. Maka ini bandaku iki piye dipiyekke? Bagaimana saya membelanjakan harta saya ini di jalan Allah supaya habis harta saya? Nah, ini ono kesempatan nih. Kurma-kurma do bosok ora payu didol. Wis saiki kurma-kurma sak Madinah sing do bosok-bosok iki tak tukune kabeh dengan harga standar kurma yang baik. Jadi mboten distandari tak gendeng bosok, ndak, tapi distandarkan dia seperti kurma yang baik. Dituku kabeh. Berbahagialah hati petani kurma seluruh Madinah. Abdurrahman bin Auf nggih berbahagia, alhamdulillah bandaku entek. Besok aku enteng sowan Gusti Allah insyaallah. Dia sudah berbahagia kedua-duanya. Tapi tiba-tiba Bapak Ibu hadir seorang utusan dari Yaman. Tiba-tiba dari Yaman diutus oleh Raja Yaman bahwa di zaman sedang ada pandemi, kalau kita ada wabah yang ternyata menurut ahlinya obatnya itu kurma busuk ternyata. Ya, jadi akhirnya apa? Kurma busuk yang sudah ditumpuk oleh Abdurrahman bin Auf itu ditawar dibeli 10 kali lipat. Jadi ora sida miskin lagi dia. Donge wis entek, wis seneng, ternyata kurma busuk itu laku dijual 10 kali lipat. Justru hartanya bertambah-tambah 10 kali lipat. Niki anu lho nggih, dadi jenengan ambil anu semangatnya, ora terus kodo kolak kurma busuk. Nah, ini jangan dicontoh kasusnya, tapi apa semangatnya bahwa ternyata wong niku nek ikhlas tenan Allah niku ora-orane. Nek wong Jawa ngendika ora lokak malah kebak. Ning syarate tulus betul, ikhlas betul, ikhlas dermawan sedekah infak lillahi taala ora bakal kelong hartanya, justru akan bertambah. Ning ikhlas tenanan. Nek urung-urung wis jajal tak infak 500 engko bali pira wis sudah gitu nggih. Wallahu alam mbuh bali mbuh ora. Tapi kalau dia memang sudah lillah, kan nggak nyangka dia karena niatnya memang ngentekke bondo dinggo jalan Allah. Niatnya awal nggak mikir kalau di zaman akan ada, enggak, tapi ternyata Allah mengatur dengan seperti itu. Maka di banyak tulisan itu mengatakan bahwa Abdurrahman bin Auf itu sahabat yang
mohon, berdoa, bercita-cita ingin miskin tapi tidak pernah kesampaian. Beda karo kaya wong sakniki cita-cita pengen kaya ora sugih-sugih. Maka Bapak Ibu, mari kita contoh beliau dalam hal apa? Semangat kerjanya. Beliau tidak ingin menggantungkan pada orang lain, semangat bekerja sungguh-sungguh, tapi dia tidak tergantung, tidak diperbudak oleh hartanya, tapi justru harta itu yang menjadi budaknya dia, dan itu menjadi sarana dia untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Semoga kita semua, kula panjenengan sedaya, dimudahkan oleh Allah SWT untuk menggapai rezeki yang halal, thayyib, dan insya Allah kita tidak termasuk orang yang diperbudak oleh harta, tapi justru harta menika ingkang seharusnya menjadikan lantaran kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai kemampuan kita. Kesimpulannya mboten kok ndonga nyuwun miskin. Bekerjalah sungguh-sungguh, ketika dapat harta gunakan sesuai dengan perintah Allah. Termasuk untuk mencukupi kebutuhan keluarga niku ternyata infak wajib Bapak Ibu. Itu wajib, pernah saya sampaikan saat buka bersama. Kemudian ada infak sunnah dan lain-lain, gunakan untuk itu, semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga kita dapat mencontoh sahabat Abdurrahman bin Auf dalam hal semangat kerjanya, dalam hal kedermawanannya, dalam hal cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, banyak salah minta maaf. Selamat berpuasa, semoga ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.